Yo. Tekan sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta rekan guru warga sekolah di Kombel SD Negeri 1 Kembangsari, yaitu Kombel Belajar Gary Spel. Maka dari itu untuk pagi hari ini kita minta waktu sebentar untuk berembuk masalah kegiatan yang akan kita laksanakan di SD di Kombel Belajar Gary Spel ini. Untuk yang pertama nanti kita akan mengadakan program yaitu namanya SEM, yaitu kegiatan belajar anak, yang nantinya anak yang melaksanakan kegiatan yang menjadi panitia dan sebagainya adalah dari warga sekolah, baik guru, penjaga dan sebagainya, itu yang menjadi panitia dan dari semuanya. Untuk itu materi yang akan saya sampaikan, nanti di sini kami akan mengadakan kegiatan anak, yaitu tentang turnamen bola voli di SD di Kombel SD 1 Kembangsari, yaitu Gary Spel. Untuk langkah-langkah berikutnya yaitu ada latar belakang dengan kegiatan itu. Yang pertama yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam berolahraga. Tentunya dengan melaksanakan kegiatan itu kita akan mengembangkan dari potensi-potensi anak yang sudah selama ini kita pelajari, yaitu dari materi-materi pembelajaran di PCOK, tentunya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan anak dalam berolahraga bola voli. Tentunya di dalam pembelajaran tidak hanya sedikit memperoleh karena terbatas oleh waktu dan jam dan keadaan, sehingga kita akan mengadakan yaitu kegiatan itu tentang turnamen bola voli akan nanti kita bentuk dipertandingkan dari kelas yang besar atau dari yang kecil, kita menyesuaikan waktu dan keadaan. Dan yang kedua sebagai bagian dari program promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh komunitas. Nah, kita komunitas di sini mengadakan seperti itu adalah untuk promosi kesehatan. Itu kita melaksanakan olahraga itu tentunya kita akan mendapatkan, karena kegiatan itu olahraga itu yaitu untuk mempromosikan kesehatan yang diselenggarakan oleh komunitas itu. Kemudian yang ketiga adanya pertandingan bola voli dapat merangsang minat siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu untuk merangsang minat siswa untuk pembelajaran bola voli ini sekarang di masyarakat memang banyak baru ngetren olahraga yang paling ngetren yang kedua. Selain itu adalah yang terkenal atau yang sangat terkenal di masyarakat itu selain sepak bola itu adalah bola voli. Itu bahkan di tiap desa banyak lapangan voli, yaitu baru diminati oleh masyarakat, yaitu untuk merangsang minat belajar siswa. Selain di desa atau di masyarakat umum, di sekolah juga diadakan tentang pertandingan itu untuk merangsang minat dari siswa. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat rasa kebersamaan dan identitas antara anggota tim atau anggota sekolah, yaitu kita mengadakan seperti itu ada kegiatan kebersamaan, yaitu untuk dari para guru atau para karyawan dan untuk anak. Nah, maka dari itu tadi sudah di atas di depan sudah kami sampaikan, untuk itu panitia yang melaksanakan itu yaitu warga sekolah dan siswa. Warga sekolah itu diantaranya ya guru, siswa, penjaga dan sebagainya. Bahkan nanti kita minta bantuan kepada wali murid jika seandainya kita perlu bantuan. Bahkan kita harus selalu menjalin hubungan dengan wali murid supaya
maju tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, berikutnya adalah tujuan program. Kalau latar belakang mungkin dari Bapak dan Ibu akan memberikan bimbingan atau saran tentang latar belakang yang saya sampaikan. Seandainya nanti ada kita remuk di akhir daripada pertemuan hari ini. Kita lanjut, yaitu tentang tujuan program dari kegiatan itu. Satu, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam olahraga. Keterampilan dasar itu untuk keterampilan dasar permainan bola voli, yaitu memang olahraga voli, sepak bola, bahkan permainan bola besar itu banyak disukai atau diminati oleh anak. Maka dari itu kita berikan materi yaitu tentang permainan bola voli. Nah, untuk itu mengembangkan keterampilan dasar seperti bola voli termasuk servis, passing, dan menyerang. Itu dalam permainan bola voli itu teknik dasarnya adalah passing, servis, dan menyerang. Itu passing itu ada dua cara, yaitu passing atas dan passing bawah. Kemudian tentang menyerang yaitu smash dan sebagainya dengan teknik dasar menyerang. Itu tentang untuk mengembangkan keterampilan dari permainan bola voli. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui aktivitas olahraga aktif. Nah, yang masuk di sini adalah meningkatkan kebugaran, diberikan materi pembelajaran bola voli supaya anak itu selalu bugar melaksanakan kegiatan itu dengan senang. Maka dari itu anak itu pasti aktif dalam melaksanakan olahraga itu sehingga anak kelihatan bugar sekali. Istilahnya bisa dikatakan kalau di desa itu banyak mengatakan anak itu jangan kelemar-kelemar atau ingah-ingih. Maka dari itu untuk itu supaya bugar maka diberi pelajaran yaitu kesehatan melalui aktivitas olahraga aktif. Aktif itu supaya anak aktif semuanya, sehingga alat dan sebagainya harus disiapkan. Minimal untuk bola voli di tiap SD itu kita punya 10 bola sudah lumayan bisa jalan untuk mengembangkan keaktifan dari anak. Selanjutnya itu mengajarkan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan bagaimana berkomunitas efektif di lapangan. Nah, maka dari itu untuk dibentuk pembelajaran bergu atau game itu supaya ada tim itu berkomunikasi, selalu berkomunikasi aktif, yaitu rembukan atau kita mencari teknik untuk di dalam tim itu supaya kita berjalan dengan baik. Maka dari tim itu harus berembuk untuk melaksanakan kegiatan olahraga itu, karena tim itu ada beberapa orang, yaitu satu klub itu satu regu itu berjumlah kalau voli umum itu jumlahnya pemain 6, kalau bisa dimodifikasi pemainnya untuk pemain bola voli itu bisa 4, bisa 5, kita tinggal dimodifikasi mau bagaimana cara memodifikasi. Bola juga bisa dimodifikasi kalau memang anak untuk masih takut dalam pembelajaran voli pakai bola yang umum, yang umum untuk bola voli yang besar yang terbuat dari karet itu kita pakai bola plastik dan pakai bola yang anak sekiranya nyaman. Kemudian yang berikutnya itu mendorong pemahaman bahwa keberhasilan tim lebih penting daripada pencapaian individual. Maka itu di sini dijelaskan bahwa di dalam permainan game atau bergu itu harus tiap bergu itu harus kompak, berkomunikasi dan berjalan dengan sejalan. Tidak ada satu tim kok kita eneng-enengan, maksudnya eneng-enengan itu yang satu berpikiran mau menyerang pakai sistem seperti ini, yang satu mau menyerang pakai sistem seperti ini. Jelas kita tidak padu sehingga nanti tim itu akan kurang baik. Beda dengan satu tim itu kompak, satu arah, satu tujuan menyerang dengan satu teknik, mungkin nanti akan berjalan dengan baik. Yang penting di dalam tim itu banyak komunikasi di antara tim. Kemudian untuk tujuan program itu yang terakhir mendorong minat dan partisipasi dalam olahraga
sekolahan itu banyak diminati anak karena selain untuk kesenangan, hobi dan sebagainya, yang jelas untuk kegiatan pembelajaran itu kita bisa senang melaksanakan sehingga untuk olahraga itu sebagai bagian daripada gaya hidup yang sehat. Berikutnya yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuan pengembangan keterampilan fisik. Capaian peserta dapat melakukan servis, passing, dan menyerang dengan teknik yang benar. Nah, dari kegiatan ini dari anak itu supaya lebih matang, lebih bisa melaksanakan teknik dasar atau melakukan teknik yang ada di dalam bola-bola itu seperti servis, passing, menyerang dengan teknik yang benar. Itu tujuan dari pengembangan keterampilan. Langkah-langkah pelatihan yang satu adalah pelatihan rutin untuk mengajarkan teknik dasar bola voli. Nah, kita mengadakan latihan supaya di dalam anak dilatih oleh guru sendiri dan seorang pelatih itu dirasa atau untuk di dalam perasaan atau di dalam kegiatan itu beda, karena mungkin masih rasa takut kepada pelatih, dengan guru sudah seperti teman sendiri sehingga beda untuk melaksanakan pembelajaran itu. Maka itu kita mengundang pelatihan dan dilatih oleh seorang pelatih, yaitu langkahnya untuk melaksanakan teknik dasar bola voli. Sesi latihan fokus pada perkembangan servis, passing, dan menyerang. Itu di dalam pelatihan itu diberikan khusus untuk teknik dasar. Hasil yang diharapkan meningkatkan keterampilan individu peserta dalam aspek-aspek teknik bola voli. Itu adalah hasil yang diharapkan mengadakan pelatihan dan untuk melatih di luar jam pembelajaran. Tujuan yang kedua yaitu membentuk semangat kompetisi yang sehat. Capaian peserta memahami pentingnya kompetisi yang sehat dan sportivitas. Nah, untuk itu pembentukan semangat kompetisi yang sehat itu di dalam melaksanakan kompetisi itu peserta memahami pentingnya kompetisi yang sehat dan sportivitas supaya menjadikan dari kegiatan itu supaya anak itu lebih sportif dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah: satu, pembinaan nilai-nilai fair play dan etika olahraga. Nah, kita kalau mengadakan olahraga tidak fair play, yaitu kita intinya adalah kesenggol sidik bisa marah, bisa wasit atau apa kurang jelas bisa marah. Maka itu fair play saja kita mengadakan pertandingan itu supaya kita mempunyai sifat yang fair play. Jadi kita santai dan bisa memahami tentang pertandingan itu. Yang kedua adalah menekankan pentingnya menghormati lawan dan wasit. Nah, itu tadi seperti fair play itu termasuk menghormati lawan dan wasit, itu termasuk sikap yang fair play kepada pemain. Tujuan promosi kolaborasi dan kerjasama tim. Capaian peserta dapat berkomunikasi dan bekerjasama sebagai tim. Langkah-langkah latihan tim yang fokus pada taktik dan kerjasama. Aktivitas yang mendorong kolaborasi di luar lapangan. Kolaborasi itu penting sekali karena kita berkolaborasi dengan wali murid, dengan warga di sekitarnya, perangkat dan sebagainya. Itu penting sekali untuk melaksanakan kegiatan ini supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Tanpa kolaborasi dengan instansi atau pihak-pihak lain, sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Utamanya adalah wali murid dan warga di sekitarnya. Hasil yang diharapkan meningkatkan keterampilan kerjasama tim dalam aspek-aspek teknik bola voli. Nah, itu tadi di atas sudah saya sampaikan, keterampilan kerjasama itu penting sekali dan aspek teknik bola voli. Tujuan pengenalan kepada olahraga sebagai gaya hidup. Nah, olahraga itu kita kenalkan karena sebagai gaya hidup itu maksudnya setelah kita melaksanakan
minat yang berkegiatan dalam berolahraga. Nah, menunjukkan minat dalam kelanjutan dalam berolahraga itu setelah melaksanakan olahraga, menunjukkan minat itu dari nanti kita dari teknik dasar dan sebagainya itu kalau dilaksanakan dengan minat yang baik tentunya akan berjalan dengan baik dan cepat bisa untuk melaksanakan pembelajaran olahraga bola voli itu. Langkah-langkah mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga selain turnamen. Nah, selain turnamen kita laksanakan, kita pembelajaran di sekolahan itu juga untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga selain turnamen itu. Bahkan turnamen itu penting sekali untuk tadi melaksanakan atau bisa melatih tanggung jawab, sportivitas, fair play dan sebagainya. Kemudian melibatkan orang tua dan guru dalam mendukung kegiatan olahraga anak. Nah, ini untuk dukungan dari orang tua atau guru, tentunya anak akan lebih giat untuk melaksanakan itu. Hasil yang diharapkan adopsi gaya hidup aktif dan berkelanjutan di antara peserta. Jadi kita antara peserta itu bisa mengadopsi tentang keterampilan dan teknik-teknik dasar yang disai atau diperoleh bahkan yang ada dalam kegiatan itu. Pengembangan program latihan rutin setiap sore untuk meningkatkan keterampilan teknis, kekuatan fisik dan atau kerjasama tim. Nah, ini bisa dilaksanakan di latihan, bisa kalau disekolahkan dilaksanakan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu bisa dilaksanakan di sekolah untuk mengembangkan rutin setiap sore itu bisa untuk meningkatkan keterampilan fisik, teknik, kekuatan atau kerjasama tim. 2. Pembentukan tim. Sesi seleksi untuk pembentukan tim bola voli yang heterogen. Berikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpartisipasi dalam berkembang, menentukan peran masing-masing seperti menyerang, bertahan dan setter. Ya, ini bisa dilaksanakan pembentukan tim itu nanti akan dibagi-bagi sebagai dalam voli itu tentunya ada pemain crosser, smasher yang mempunyai keahlian itu harus dibentuk sendiri-sendiri supaya pemainnya itu bisa berkembang dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan yang pembentukan tim voli yang heterogen itu di antara pemain-pemainnya diberikan tempat atau posisi masing-masing. Yang bisa toser itu tugasnya untuk mengangkat, memberi umpan kepada penyerang baik kanan atau kiri, posisi 4 dan 6. Maka dari itu toser bisa memberikan pemain penyerang yang ada di tengah atau di titik di posisi nomor 2. Kemudian yang ketiga, fasilitator dari komunitas pembelajaran sekolah dapat membantu pengelolaan acara, memastikan bahwa semua elemen turnamen berjalan dengan lancar. Fasilitator itu komunitas yang memberikan istilahnya memfasilitasi atau memberikan tentang pelaksanaan itu, fasilitas kepada para siswa dan para warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, kemudian rencana kompetisi, jumlah tim 6 sistem kompetisi, 2 pertandingan dilaksanakan mulai tanggal 20 November atau 25 November seandainya itu terjangkau, seandainya tidak terjangkau dengan kegiatan apa kita bersamaan kita bisa diganti dengan tanggal yang lain. Nah, ini sudah tanggal 27 November. Nah, maka dari itu kita laksanakan di tanggal yang lain, tidak yang segera itu karena mengingat situasi dan kondisi memang sekarang baru bersamaan. Tempat pelaksanakan yaitu lapangan atau SD Gombel, SD Negeri 1 Kemangsari di halaman sekolah, yaitu kita buat nanti fasilitasnya itu lapangan bola voli mini
pemainnya juga mini sehingga kita melaksanakan dengan nyaman. Kalau di situ dibuat lapangan yang umum, lebarnya 18, panjangnya lebarnya 9, panjangnya 18, nah jelas halaman tidak cukup sehingga kita nanti buat lapangan mini. Peraturan pertandingan mengikuti peraturan PBSI atau bisa dikalkulasi atau dimodifikasi, yaitu bisa dimodifikasi membuat lapangan yang mini. Bisa ukurannya lebih kecil, jumlah poin yang kita laksanakan nanti lebih kecil atau lebih sedikit. Biasanya untuk poin peraturan bola voli umum itu poinnya sampai 25, kita buat 15 atau 20 atau kita menyesuaikan dengan kondisinya. Aset yang dimiliki sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pertandingan bola voli antara tim SD, tingkat SD, lapangan bola voli yang dimiliki atau dirancang khusus untuk memfasilitasi perkembangan keterampilan dan semangat kompetisi para siswa. Sekolah memiliki 6 buah bola voli untuk digunakan sebagai peserta didik dalam latihan dan pertandingan. Nah, itu nanti tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah itu minimal mempunyai 10 bola yang dimodifikasi atau bola yang umum. Karena menurut tingkat keberanian anak, boleh bola itu dimodifikasi pakai bola plastik atau bola yang lebih ringan sehingga anak nyaman dalam melaksanakan kegiatan itu. Kemudian dukungan guru olahraga yang berpengalaman mampu mengorganisir dan mengelola pertandingan bola voli dengan baik. Ini menciptakan lingkungan yang positif untuk membangun bakat olahraga kerjasama tim di antara siswa. Jadi dari guru olahraganya sendiri seandainya mampu melaksanakan kegiatan bola voli itu dengan teknik yang betul, maka anak akan melaksanakan juga dengan nyaman. Anak tidak istilahnya ada yang protes, Pak, kok seperti itu gerakannya, padahal anak itu kadang sering melihat, menonton, bahkan mengikuti di lain sekolah. Observasi langsung rencana evaluasi saya, yaitu melibatkan pengamat langsung selama pertandingan untuk menilai keterampilan teknik dan teknik pemain, buat laporan evaluasi yang cakup temuan tentang rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah pengembangan. Ya, jadi nanti setelah melakukan itu kita koreksi apa kekurangan kita. Nah, setelah tahu kekurangan kita perbagi, kita koreksi. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan mau apa nanti. Seandainya sudah ada itu turnamen bola voli itu, kita laksanakan evaluasi. Wawancara dengan pemain dan pelatih, mendengarkan pandangan pemain dan pelatih tentang pertandingan. Nah, itu mungkin anak sudah bisa melaksanakan melihat di media elektronik, di TV atau di manapun, di HP dan sebagainya, pertandingan bola voli itu bisa dilaksanakan atau ditonton. Bahkan anak bisa nyaman untuk melihat pertandingan itu, tentang wawancara dan dengan pemain atau pelatih itu bisa ditiru atau diperhatikan. Kemungkinan tantangan manajemen waktu pertandingan bola voli di SD seringkali diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, memadukan pertandingan dengan tugas akademis atau kegiatan ekstrakurikuler hanya bisa menjadi tantangan. Jadi kita untuk menciptakan atau melaksanakan kegiatan itu harus kita padukan dengan kegiatan di sekolah. Tantangannya itu kita kadang sering bersamaan dengan kegiatan lain, baik tes semesteran, tes PTS dan sebagainya, bahkan ada kegiatan lain, kegiatan MAPSI dan sebagainya, sehingga itu merupakan tantangan dari kegiatan itu. Maka itu kita sesuaikan untuk kegiatan itu harus kita cari tempat yang benar-benar tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain.
Solusi atas tantangan mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat kecil dapat melibatkan kondisi yang baik dengan keputusan belajar sekolah. Rencana efektif diperlukan untuk memastikan kelancaran kegiatan itu. Tadi sudah sampaikan bahwa kita perlu berhukum untuk melaksanakan hal itu sehingga nanti berjalan dengan baik dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Nah, tantangan dari cuaca karena hujan, salah satu kendala permainan bola voli itu hujan. Kalau kita hujan terus laksanakan, nanti malah kita mengakibatkan hal yang tidak diinginkan karena anak itu rawan dari penyakit. Apalagi kita nekat hujan tetap dilaksanakan, nanti malah menjadikan hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita sesuaikan. Kalau bisa kita laksanakan pagi sehingga satu hari bisa selesai, sore tidak dilaksanakan karena bertantangan musim sekarang adalah musim hujan. Maka kita laksanakan pagi sampai nanti kita akhiri tidak terjadi hujan. Solusi tantangan mengatur dan menyelenggarakan pertandingan BSD dengan menyesuaikan keadaan di lingkungan sekolah. Tadi sudah disampaikan tadi, kita menyesuaikan kegiatan itu kita sesuaikan dengan keadaan sekolah, tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain, dan kita sesuaikan juga dengan kegiatan cuaca di alam. Kalau kita hujan, jangan kita laksanakan. Ya, itu saja untuk hari ini. Pembelajaran telah selesai. Mohon saran dan bimbingan dari utamanya dari Bapak Kepala Sekolah dan beserta warga sekolah di sini yang ada di sini, dari salah satu atau nanti beberapa rekan-rekan saya untuk memberikan bimbingan dan saran. Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih. Langsung saja mungkin ya Pak Puji, untuk tadi yang program yang sudah Pak Puji sampaikan itu dari saya pribadi itu menanggapi dengan cukup baik dan bagus sekali Pak. Itu programnya untuk turnamen. Nah, tadi disampaikan bahwa sebelum itu kan ada kiat-kiat awal ya, termasuk ada pelatihan itu, kemudian baru nanti menuju pada turnamen bola voli. Nah, ini sedikit masukan saja Pak Puji, bukan pertanyaan tapi masukan. Itu kan tadi jangan menyampaikan kalau untuk pelatihannya itu adalah setiap hari ya Pak, setiap sore itu tadi disampaikan programnya. Nah, itu kalau hanya sekedar masukan saja Pak, kalau mungkin itu nanti disesuaikan, jadi jangan tiap sore tapi mungkin bisa seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali gitu Pak. Jadi menyesuaikan kondisi. Kemudian sedikit masukan untuk kepelatihannya Pak, mungkin itu kepelatihan atau tenaga pelatihnya yang akan melatih siswa itu sebelum tadi kan ada pembentukan tim gitu ya Pak. Nah, itu apakah akan langsung ditangani atau dihandle oleh Pak Puji sendiri selaku guru PJOK dan koordinator kegiatan, atau kita kerjasama dengan pihak luar dalam artian mendatangkan pelatih gitu Pak untuk dalam melatih sampai nanti ke pembentukan tim untuk anak itu Pak. Jadi yang pertama adalah masukan untuk pelatihannya itu kalau dari saya pribadi mungkin tidak setiap hari Pak, mungkin seminggu 3 kali atau 4 kali. Kemudian dari sisi pelatihannya bagaimana? Itu saja Pak, mungkin cukup. Terima kasih. Dan terima kasih usul dari Bapak Waliono selaku kepala sekolah. Saya tanggapi bahwa rencana untuk kegiatan anak itu tadi saya sampaikan untuk latihan atau mengundang pelatih dan bagaimana kita juga berkoordinasi dengan Kombel Belajar untuk PJOK di Kecamatan Pak. Nah, maka salah dari itu untuk kegiatan anak itu bisa kita laksanakan di program ekstrakurikuler. Nah, itu ekstrakurikuler itu bisa dilaksanakan 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Jadi waktunya tidak selalu setiap hari. Nah, nanti untuk pelatihnya nanti kita ambil pelatih yang insya Allah tidak memerlukan biaya, karena nanti kita ambil dari komunitas olahraga ada yang mampu melatih dengan baik
sudah bisa tentang teknik-teknik dasar dan bermain voli, ya kita undang untuk melatih kegiatan di sekolahan kita, atau bahkan kita berkoordinasi dengan sekolah yang lain, bisa melaksanakan di sekolah yang lain, tidak hanya di SD kita. Dari itu kita nanti setelah itu kita rencanakan lagi tentang tadi sudah disampaikan, kita akan mengadakan pertandingan bola voli antar kelas. Nanti kita bentuk di dalam kegiatan itu, nanti ada yang menjadi pembawa acara, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi kesehatan, ada yang menjadi wasit, bahkan ada yang menjadi pelatih dari kedua tim. Contohnya di sini Bu Endi sebagai pertandingan kelas 4 dengan kelas 5 Bu Eva. Nanti sebagai pelatih Bu Endi dan Bu Eva. Nanti kita ada yang mewawancarai bagaimana kok pemainnya bisa bagus seperti itu misalnya. Kemudian untuk tim kesehatan bisa Bu Lia. Nanti seandainya ada yang anak itu cedera dan sebagainya, perlu bantuan, Bu Lia yang menangani untuk cederanya seberapa mungkin berat atau tidak, harus ditangani bagaimana, bisa ditangani secara di situ atau bisa, kalau tidak bisa dibawa kemana, itu nanti terserah dari kegiatan dari tim kesehatan itu. Nanti bisa beliau bisa mengajak dari salah satu atau dua anak untuk melaksanakan menjadi tugas kesehatan itu. Nanti setelah itu ada penyerahan hadiah. Hadiahnya bisa dibuat sedemikian rapi, bisa dibuat sendiri atau sebagai apa, sebagai untuk penyemangat dari anak, dari hadiah kegiatan itu. Seperti itu ya. Ada usaha yang lain yang untuk meningkatkan atau melaksanakan kegiatan ini ke depan, nanti kita laksanakan sesuai dengan tadi saya sampaikan, mengingat waktu yang bersamaan, sehingga supaya tidak bersamaan kita rembuk di lain waktu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon terima kasih sekali atas bimbingan, saran, sehingga nanti mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan tentang prestasi dan keminatan untuk utamanya yang kita laksanakan adalah permainan bola voli. Kita anak dari anak untuk bisa melaksanakan permainan bola voli dengan teknik dan taktik yang benar dan yang bagus. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.